Pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi susulan sistem bioflok ikan nila. Dan aplikasi susulan yang saya lakukan itu ada 4 kali. Yang pertama itu aplikasi pada hari kelima, itu aplikasi pertama. Aplikasi kedua itu pada hari ke-24. Aplikasi ketiga itu pada hari ke-50. Dan aplikasi keempat itu pada hari ke-80. Dan di kolam ini itu mau dilakukan aplikasi keempat atau pada hari ke-80. Saya menyebutnya itu disebut masa-masa yang krusial atau masa-masa yang memerlukan perhatian khusus, dikarenakan ikan sudah mulai besar, makan juga sudah mulai banyak, dan kotoran yang dihasilkan pun juga ikut banyak, otomatis tingkat amonia yang dihasilkan juga ikut banyak. Diperlukanlah yang namanya bakteri yang cukup atau banyak untuk menyeimbangkan biofloknya atau sistem biofloknya di kolam ini ya teman-teman. Makanya saya sebut dengan masa-masa krusial atau masa-masa yang perlu perhatian khusus. Seperti biasa, bahan yang saya gunakan itu ini teman-teman. Pertama, ini pH meter. Ini air Aquades untuk membersihkan pH meternya. Dan yang terakhir tuh ini Inhofcon. Ini untuk mengukur vlog yang ada di kolam atau untuk mengetahui jumlah vlog. Dan sebelum kita lakukan aplikasi susulan, biasanya itu saya melakukannya di sore hari ya teman-teman. Tujuannya supaya ikan itu diberi makan dulu, biar waktu kita menambahkan probiotik atau mulase itu tidak dimakan sama ikannya. Ikan kan sudah mulai kenyang, jadi dia tidak memakan bakterinya. Walaupun tidak semua bakteri itu selamat, tapi ada beberapa mungkin yang dimakan sama ikan, tapi setidaknya itu mengurangi jumlah bakteri yang termakan sama ikan secara tidak langsung. Makanya saya lakukan itu diberikan makan dulu, baru dilakukan aplikasi tambahan. Dan sebelum kita lakukan itu, pertama langkah yang saya lakukan ini, saya cek dulu untuk pH meternya, untuk kualitas pH-nya ya. Ini kan pH meter, kita bersihkan dulu sebelum saya gunakan. Itu saya gunakan dengan Aquades. Kita tuang gini. Tujuannya biar netral ya teman-teman, atau tidak ada cairan yang lainnya. Itu dibersihkan dulu dengan air Aquades. Dan kita cek dulu untuk pH-nya. Ini teman-teman bisa lihat. Kalau sudah 3 detik berarti sudah bisa dikatakan penilaian yang cukup atau presisi. Sudah 3 detik ya. Ini 6,98. Ini termasuk pH-nya yang cukup tinggi atau normal lah. Normalnya untuk bioflok ikan nila itu di angka 6 sampai 8. Kenapa ini bisa sampai mendekatin 7? Soalnya beberapa hari yang lalu saya itu lakukan aplikasi dolomit untuk menambahkan atau menaikkan pH-nya ya teman-teman. Jadi pH-nya cukup tinggi. Oh ya, pH meter kalau habis habis digunakan, sebaiknya ini kita cuci lagi dengan Aquades. Tujuannya biar kotoran yang ada di kolam bioflok ikan nila itu tidak ikut ya, atau bisa hilang kalau kita bersihkan gini. Kalau sudah mengetahui jumlah pH-nya itu rendah atau normal, berarti bisa apa yang harus kita lakukan. Kalau ini pH-nya normal, berarti kita tidak usah menambahkan yang namanya kapur dolomit. Tapi kalau pH-nya rendah, bisa dilakukan penambahan kapur dolomit. Mungkin di video berikutnya akan saya
jelaskan cara penambahan kapur dolomit untuk sistem bioflok ikan nila. Dan langkah yang kedua itu melakukan pengukuran vlog. Ini in-house count ya teman-teman, untuk mengetahui jumlah vlog. Langkah awalnya itu kita matikan dulu aerasinya supaya kolam yang ada di sini itu tidak teraduk. Jadi kita matikan dulu mesinnya. Kita tunggu beberapa saat, baru kita ambil contoh. Itu sekitar 1 liter. Kalau sudah gini ya teman-teman, baru kita ambil airnya. Nah, di sini jangan lupa dihidupkan lagi aerasinya supaya ikannya juga bisa mendapatkan oksigen. Nah, ini kalau untuk mengetahui jumlah vlognya itu ditunggu sampai 30 menit kalau bisa ya teman-teman, untuk mengetahui jumlah vlognya. Kita taruh dulu di sini. Kalau tempatnya terserah mau tempat apapun. Sembari nunggu vlognya ini di angka berapa, kita beri makan ikannya dulu ya teman-teman. Nanti biar kalau ada penambahan probiotik atau molase itu ikan tidak memakannya. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini sudah sekitar 30 menit dan vlog sudah bisa terbaca atau udah ada hasilnya. Nih, ini sekitar 25 ya teman-teman. Ini mungkin sudah di bawah 30 dan airnya ini juga cukup bening. Makanya perlu dilakukan, kalau menurut saya itu perlu dilakukan yang namanya penambahan probiotik dan molase. Karena ini air sudah bening, berarti molase yang terdapat di kolam sini ini mulai berkurang dan vlognya itu juga ikut turun. Padahal beberapa hari yang lalu itu vlognya 30, sekarang turun lagi ke 25. Ini ya teman-teman yang saya sebut masa krusial atau masa yang dimana itu perubahan vlog atau perubahan air biofloknya itu cukup cepat, dikarenakan kondisi ikan yang cukup besar juga atau mulai besar. Dan kalau aplikasi susulan hari keempat, berarti saya anggap itu sebagai 75% itu sudah terlewati, tinggal 25% lagi menuju ke pemanenan atau panen ikan. Dan sebaiknya dalam budidaya sistem bioflok, teman-teman itu harus memiliki target untuk panen ikannya. Jadi di 3 bulan, 3,5 atau 4 bulan. Sebisa mungkin di bawah 4 bulan ya teman-teman, jangan sampai di atas 4 bulan. Soalnya kan kalau di atas 4 bulan otomatis membutuhkan waktu yang lebih lama dan itu juga menambah biaya operasional, menambah jumlah pakan yang diberikan, itu terlalu lama. Dan bibit yang dimasukkan ke sistem bioflok atau dimulai itu sebaiknya dari ukuran 10 sampai 12 cm. Itu yang saya sarankan. Jadi bisa mencapai target 3,5 bulan itu harus bisa panen di ukuran 250 gram. Itu target yang saya lakukan selama ini. Jadi 4 bulan itu ikan harus bisa dipanen, atau kalau tidak 3,5 bulan itu bisa dipanen, itu lebih bagus. Itu target yang saya lakukan. Apalagi kalau pakai bibit monosek, mungkin bisa 3 bulan lewat 1 minggu itu bisa dilakukan pemanenan dengan bibit 12 cm. Itu sebaiknya teman-teman memiliki target ya. Jadi enak nanti tinggal dalam 1 tahun itu bisa melakukan panen 3 sampai 4 lah. Tuh, diusahakan 4, kalau nggak bisa ya 3 nggak apa-apa ya teman-teman.
kita kembali lagi ke sini. Karena ini vlognya itu ada sekitar 25. Berarti saya lakukan itu penambahan probiotik dan mulase. Probiotik yang saya lakukan itu seberat 10 gram per 1 kubiknya. Berarti kalau ini kan diameter 3, ketinggiannya itu 80 cm, volume airnya itu ada 5 kubik. Berarti saya lakukan penambahan itu 50 gram, karena kan 1 kubiknya 10 gram. Dan mulasenya yang saya lakukan itu 500 ml. Jadi untuk 1 kubiknya saya gunakan 100 ml. Itu yang saya lakukan ya teman-teman. Ini saya buang dulu. Nih teman-teman bisa lihat. Ini bakteri yang sudah saya aktifasi atau saya berikan aerasi selama 24 jam. Mungkin di video yang lainnya itu sudah saya jelaskan tentang aktivasi bakteri. Ini ada 50 gram untuk segini ya. Jadi tinggal kita nanti masukkan ke sini. Ini kita masukkan dulu untuk bakterinya. Sebisa mungkin diratakan ya teman-teman, atau dikasih di pas titik aerasinya, biar titik aerasinya itu merata, diratakan sama titik aerasinya. Dan untuk mulase, ini ya teman-teman, mulasenya kita buka. Ini gelas ukur, kita masukkan sekitar 500 ml. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kapasitas kolam yang dimiliki teman-teman. Ini sudah 500 ml. Kita masukkan ke sini. Kenapa saya masukkan ke sini? Biar lebih encer kita aduk ya. Kalau perlu pakai aduk apa pakai tangan sama aja. Nanti kita bisa bersihkan dengan air. Ini kan masih ada sisa. Kita gunakan sekalian teman-teman. Jangan dibuang eman-eman ini. Sembari saya nyiapkan mulase. Jadi kalau untuk penambahan aplikasi susulan itu ada beberapa cara ya. Kalau vlognya itu sudah 40 ml dan keberadaannya mulase itu sudah cukup, sebaiknya tidak dilakukan penambahan apapun. Tapi kalau vlognya itu 40 ml dan mulasenya itu mungkin di inhafkannya tadi itu bening, berarti cukup penambahan mulase saja. Dan kalau vlognya di bawah 30 atau di atas 20 kayak seperti yang saya miliki itu 25 dan mulasenya yang ada di inhafkan itu airnya telah cukup bening, berarti mulase juga kurang lah. Itu dilakukan penambahan 2 ya teman-teman, penambahan probiotik dan mulase. Itu langkah yang saya lakukan ya. Jadi nanti tergantung kondisi kolamnya teman-teman, itu posisinya ada di mana mulase dan probiotiknya, di ukuran berapa, dan airnya itu nanti cukup bening atau coklat. Itu nanti tergantung cara bacanya teman-teman. Saya harap mungkin teman-teman bisa memahami video yang saya buat ini. Kalau untuk aplikasi susulan kelima itu saya tidak ada ya teman-teman. Saya aplikasi susulan itu cukup sampai 4 kali. Dikarenakan kan target yang saya miliki itu 4 bulan atau di bawah 4 bulan. Diusahakan sekitar 3 sampai 3,5 itu harus bisa panen. Itu target yang saya lakukan ya teman-teman. Dan ini sudah saya aplikasikan untuk aplikasi susulan. Seperti biasa, subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Pertanyaan, saran, komentar silahkan ditulis di kolom komentar. Dan apabila ada kekurangan atau salah dalam video ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri ya teman-teman, untuk video kali ini saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini. Sekian.